Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Irfan Adi Nugraha, nomor absen 9, dari kelas 405, D3 Kebendaraan Negara. Hari ini aku dan adik aku pergi ke Alfa Mitra. Adik aku langsung menuju ke tempat biasanya, yaitu kulkas, untuk mengambil susu kesukaannya. Dia suka banget minum susu coklat. Setelah ambil susu, kita bayar ke kasir. Aku langsung membayarnya pakai kartu Black Card. Sampai di rumah, kita langsung meminumnya. Rasanya enak banget. Lalu aku melihat struk belanjanya. Ternyata susu yang aku beli ada potongan harganya, jadi aku lebih hemat. Seketika aku teringat pelajaran praktik penganggaran negara, yaitu tentang belanja pegawai. Di sini aku ingin menjelaskan kepada kalian tentang belanja pegawai. Jadi belanja pegawai itu adalah kompensasi. Biasanya berupa uang dan barang. Kemudian kompensasi ini diberikan kepada pegawai. Untuk lebih lengkapnya seperti ini, sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan. Belanja negara itu adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, pensiunan, serta pegawai honorer yang diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan, baik yang bertugas di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Belanja pegawai terdiri dari 3 kelompok besar akun. Yang pertama ada gaji dan tunjangan, kemudian dilanjutkan dengan honorarium vokasi lembur, dan yang terakhir ada kontribusi sosial. Belanja pegawai ini ada cara perhitungannya. Caranya dengan menambahkan semua kelompok besar akun tadi. Selanjutnya ada gaji dan tunjangan. Pos anggaran gaji dan tunjangan terdiri dari 6 subpos. Untuk menghitungnya tinggal menambahkan 6 subpos tadi. Sekarang aku akan mengajak kalian untuk menghitungnya. Mari kita coba. Yang pertama ada gaji. Semua orang pasti pengen sekali digaji, termasuk saya. Cara menghitung gaji dengan menggunakan rumus itu. GT adalah jumlah gaji yang akan dicari. GT-1 adalah gaji tahun sebelumnya. 0,1 itu kebijakan kenaikan gaji, biasanya sebesar 10%, sesuai dengan yang sudah diketahui. Kemudian ada 0,031, itu adalah indeks perkembangan alamiah. Ada contoh soal seperti ini. Cara menghitungnya tinggal memasukkan pada rumus tadi. Yang akan dicari itu pada baseline T plus 1. Jadi kita memasukkan gaji tahun sebelumnya, yaitu pada tahun T. Kemudian kita kalikan semuanya. Jangan lupa dikalikan dengan realisasi belanja pegawai. Kemudian didapatkan hasil 87.205. Yang kedua ada tunjangan beras. Tunjangan beras itu dipengaruhi dengan angka inflasi. Jadi rumusnya dikalikan dengan inflasi. Kemudian dikalikan dengan indeks perkembangan alamiah jumlah anggota keluarga. Di sini ada contoh soalnya. Diketahui angka inflasi sebesar 5%. Jadi kita tinggal masukkan angkanya. Hasilnya sebesar 6.382. Kemudian yang ketiga ada tunjangan lainnya. Tunjangan lainnya ini dipengaruhi oleh kebijakan tunjangan lainnya. Kemudian juga dipengaruhi oleh indeks perkembangan alamiah perubahan status jabatan. Di sini diketahui kebijakan tunjangan lainnya adalah 0. Lalu tinggal dimasukkan angkanya. Sehingga didapat angka 43.697. Yang keempat itu ada uang makan atau lauk pauk. Uang makan itu untuk PNS atau pegawai negeri sipil, sedangkan lauk pauk untuk TNI Polri. Besarnya berdasarkan tarif uang makan. Di sini semuanya sudah diketahui, jadi kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Setelah dihitung nilai uang makan sebesar 8.292, sedangkan uang lauk pauk sebesar 16.236. Selanjutnya ada belanja pegawai luar negeri. Belanja pegawai luar negeri ini buat pegawai yang bertugas di luar negeri. Cara menghitungnya dipengaruhi asumsi nilai tukar. Kemudian juga ada kebijakan belanja pegawai luar negeri. Jadi kita tinggal memasukkan angkanya pada rumus. Dapatkan hasil 4.247. Karena haus aku istirahat untuk minum dulu. Habis itu baru dilanjut lagi. Rasanya enak banget. Ini subpos terakhir pada gaji dan tunjangan, yaitu gaji untuk tambahan pegawai baru. Seperti contohnya CPNS. Itu merupakan pegawai baru. Cara menghitungnya tinggal mengalihkan seperti di rumusnya. Gaji untuk tambahan pegawai baru dipengaruhi oleh jumlah tambahan pegawai, kemudian asumsi periode pembayaran pegawai baru dalam satuan bulan. Cara menghitungnya tinggal mengalihkan seperti rumusnya, hingga didapat hasil sebesar 38,02. Kemudian kita masuk ke bagian B, yaitu honorarium vakasi dan lembur. Honorarium vakasi lembur ini sebenarnya ada 3 subpos, yaitu honorarium vakasi lembur, kemudian ada tunjangan belanja khusus, dan yang terakhir ada BNBP. Yang pertama adalah honorarium vakasi lembur. Honorarium vakasi lembur ini dipengaruhi dengan inflasi, sama seperti tunjangan beras. Kemudian tinggal memasukkan pada rumusnya, dapatkan angka sebesar 2.913. Yang kedua ada belanja khusus atau kegiatan. Belanja ini dipengaruhi indeks perkembangan alamiah kenaikan gaji berkala, seperti perhitungan pada gaji.
Belanja khusus ini ada 2 perhitungan, yaitu untuk KL dan non-KL. KL itu adalah kementerian lembaga, sedangkan non-KL berarti bukan kementerian lembaga. Untuk kementerian lembaga dia udah pada hasil 58.641, kemudian di non-KL sebesar 14.323. Dan yang ketiga ada PNBP. PNBP ini biasanya sudah ada perhitungannya tersendiri, jadi kita tinggal input datanya. Dan yang terakhir pada belanja pegawai ada kontribusi sosial. Ini terdiri dari pensiun dan jaminan pelayanan kesehatan. PNS juga ada dana pensiun. Dana pensiun dibayar untuk PNS yang sudah pensiun. Kemudian ada jaminan pelayanan kesehatan, contohnya BPJS Ketenagakerjaan. Fungsinya untuk menjamin kesehatan para pegawai. Itu dulu penjelasan dari aku, semoga bermanfaat.